Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Wasilah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu, wa 'azza zudahu, wa 'azama al-ahzab wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbana bil haqq wa nudu ankumul jannatu awristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqatih kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita semua, khususnya pada bulan Ramadan tahun ini. Ibadah sholat Id yang kita laksanakan pada pagi ini, karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Juga dapat meningkatkan ketakwaan yang membuat kita bisa keluar menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga hari akhir nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mungkin pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni gembira. Gembira bukan karena serba ada dan serba baru, tapi kita gembira karena kita umat Islam yang beriman pada hari ini berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan, dan aku mensunahkan sholat tarawih malam harinya. Barang siapa yang berpuasa dan sholat dengan mengharapkan hanya ridha Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Akan tetapi di balik kegembiraan, kita pun merasa sesuatu yang sangat berbeda dengan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk kali kedua
kita merayakan Idul Fitri di tengah musibah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum dapat kita lalui. Bahkan di negara-negara lain seperti India misalnya, hampir lebih dari 400.000 setiap harinya terkena kasus positif COVID-19 dan sekitar 4.000 penduduk meninggal dalam setiap harinya. Bahkan di Amerika, Brazil dan sebagainya, di negara-negara bumi lainnya termasuk kita di Indonesia mengalami hal yang sama walaupun tingkat penyebarannya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Namun hal yang terus harus kita waspada terhadap gelombang pandemi ini yaitu dengan cara kita selalu menjaga protokol kesehatan. Kita berharap semoga Allah segera mengangkat pandemi ini agar kita bisa menjalani hidup secara normal kembali seperti tahun-tahun sebelum pandemi ini ada di seluruh dunia. Dan semoga Allah selalu memberikan kesabaran pada kita semua tentunya. Kesabaran yang dibingkai dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah, faidah dan fadilah yang kita petik untuk menjadi bekal kita untuk mengarungi 11 bulan-bulan berikutnya. Ramadan adalah sebuah madrasah. Kita yang tadinya dilarang untuk makan dan minum di bulan Ramadan dan di hari ini kita dibebaskan kembali dengan kita insya Allah mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berpuasa dan beribadah selama sebulan penuh di bulan Ramadan dengan niat ikhlas hanya mencari ridha Allah, dan kita telah mensempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah, dosa-dosa kita pun diampuni. Namun seperti kita ketahui, dosa yang diampuni itu hanyalah dosa yang berhubungan langsung dengan Allah, sementara masih ada dosa lain yang berkaitan dengan sesama kita sebagai manusia, dan kita perlu maaf dari orang lain. Oleh karenanya, untuk menyempurnakan kesucian ini, setelah sholat Idul Fitri kita sama-sama meminta maaf kepada orang tua kita, kakak kita, adik, saudara-saudara kita, tetangga dan semua orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Dan marilah pada kesempatan ini kita buka pintu maaf sebesar-besarnya buat mereka. Dengan demikian kita berharap kita akan mendapatkan suatu kekuatan yang luar biasa. Diharapkan semua macam dosa apapun musnah dan kita kembali menjadi fitrah, suci tanpa secuil dosa, bagaikan seorang bayi yang dilahirkan. Tidakkah kita tidak ingin menjadi amalan kita menjadi bangkrut kelak di akhirat, seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya? Tahukah kalian semua siapakah orang yang bangkrut itu? Tanya Rasulullah kepada para sahabatnya. Mereka pun menjawab, orang yang bangkrut menurut kita adalah orang yang tidak memiliki harta dan uang serta harta benda yang tersisa. Kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya, orang yang benar-benar bangkrut di antara umatku adalah orang yang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, tapi sementara datanglah orang yang menuntutnya ketika dia mencaci, menuduh, memakan harta, melukai hatinya, memfitnah, menghardik, bahkan membunuh. Maka diberikanlah pahala-pahala kebaikan orang yang menyakiti
kepada orang yang disakiti. Jika ternyata pahala-pahala kebaikannya habis untuk menggantinya, sedangkan masih banyak orang yang disakitinya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizolimi dan disakiti, maka ditimpakan kepadanya, kemudian dicampakkan ia ke api neraka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ternyata mulut, tangan, kaki, perut, dan anggota tubuh kita yang biasa kita gunakan untuk beribadah, bersujud, berzikir, berpuasa, memberikan zakat, dan membuat kita bangkrut kelak karena diambil semua sama orang yang kita sakiti. Tidak hanya menghabiskan modal pahala yang ditumpuk sepanjang umur, kita pun bahkan menarik dosa-dosa orang yang kita sakiti untuk kita pertanggungjawabkan. Ini semua tentunya gara-gara kita terlalu meremehkan dosa dan kesalahan terhadap sesama. Oleh karenanya, apabila kita memuliakan Allah, maka termasuk yang dimuliakan Allah adalah manusia. Jadi kita sama-sama menghormati satu sama lain. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, ada 3 pesan Ramadan yang bisa kita ambil di tahun ini. Pesan yang pertama adalah pesan moral atau menjaga jiwa tetap suci. Artinya jika harus selalu mawas diri, kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yaitu hawa nafsu, sebagai musuh yang tidak pernah bisa untuk berdamai. Rasulullah bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu dirinya sendiri. Dalam diri setiap manusia terdapat nafsu, terdapat naluri sejak ia dilahirkan. Ada sifat kebinatangan, ada sifat buas, ada sifat tanda-tandanya yang mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat kemanusiaan. Apabila 3 sifat tersebut lebih mendominasi di masyarakat atau pada bangsa, maka mesti terjadi suatu perubahan tatanan sosial di mana keadaan masyarakat sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur dengan kezoliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar. Sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya. Rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan menjadi sesuatu yang terasing. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan dan seterusnya. Sedangkan yang menjadi satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah sifat rububiyah, dan kita berharap semoga kita termasuk orang yang mempunyai sifat rububiyah. Di dalam jiwa niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran, berperilaku mulia, berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya dia akan menjadi insan mutakin, insan pasca Ramadan yang menjadi harapan setiap orang. Dia menjadi seperti kupu-kupu yang selalu menggemaskan ketika orang lain melihatnya. Terbang indah dengan pesona kecantikannya, memberikan kebaikan akan pertumbuhan kepada siapapun yang dicintainya. Tidak seperti kepompong yang siapapun orang melihatnya akan merasa jijik dan menghindarinya. Kupu-kupu sebagai simbol orang yang keluar dari Ramadan, pribadinya mempesona. Dia bukan orang yang sombong dengan ilmu yang dia miliki. Dia bukan orang yang sombong dengan kecantikan dan ketampanan yang dimiliki. Bahkan dia juga bukan yang sombong terhadap pangkat dan jabatan yang dia punya. Dia santun, dia beradab, dan selalu menebar kebaikan dimanapun dia berada.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya orang-orang yang berbuat baik di waktu lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pesan yang kedua adalah pesan Ramadan yang terlukiskan dengan indah melalui berbagi kepada sesama. Ini dicontohkan, ada seorang gadis yang menghampiri seorang anak kecil menghampiri, "Anakku, mengapa menangis? Hari ini adalah hari raya, bukan?" kata Rasulullah. Melihat fenomena ini, Rasulullah segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka." Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapan Rasulullah menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di dalam pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Rasulullah terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut sambil meraba kemana ujung cerita. Rasulullah mendengarkan dengan sesama rangkaian peristiwa nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan wariskanku peninggalan ayah, sedang suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki siapapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama mereka, dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." "Nak, dengarkan baik-baik," kata Rasulullah. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudaramu?" "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan tersenyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang. Di sana anak ini diberi pakaian terbaik, dipersilahkan makan hingga kenyang, penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Masya Allah, bagaimana kekuatan hati kita bisa menarik orang-orang yang ada di luar sana untuk kita cintai dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga kita bisa berbagi kepada anak yatim di momen ini. Pesan yang ketiga adalah pesan totalitas bergantung hanya kepada Allah. Apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti ini yang kita alami sekarang ini, dibutuhkan totalitas bergantung hanya kepada Allah agar hidup kita tenang dan indah. Dan jika kita semua mempunyai kehidupan seperti ini, maka seperti yang digambarkan dalam sebuah cerita yang indah, Ibnu Umar berkata ketika dia melihat ada seorang pengembala, "Maukah engkau menjual satu kambing saja?" Pengembala itu menjawab, "Kambing-kambing ini bukan milikku." Ibnu Umar berkata, "Katakan saja pada bosmu, kepada pemiliknya, bahwa satu ekor sudah dimakan serigala." Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Penggembala itu menjawab, "Kalau begitu, di mana Allah?" Maka dia tidak menyerahkan. Mendengar jawaban penggembala kambing itu, Abdullah Umar menjadi kagum. Sepanjang perjalanan dia mengulang ucapan, "Lalu di manakah Allah?" Ketika Allah tempat kita bergantung, maka membuat perilaku dan karakter kita menjadi indah.
kita berjalan tanpa ada yang kita takuti. Kita berjalan menebar kebaikan di mana-mana. Semestinya ibadah kita selama bulan Ramadan yang kemarin 1 bulan itu akan mewarnai 11 bulan ke depan, sehingga kita tetap istiqomah dengan amalan-amalan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan amalan-amalan Ramadan. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعزز جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari bersama-sama kita berdoa, kita panjatkan dan kita angkat kedua tangan kita. Semoga di hari yang suci ini kita akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai yang Maha Mendengar, sayangilah kami, berkahi umur kami ini, jadikan umur yang tersisa ini membawa maslahat bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, dan bagi sebanyak-banyaknya umatmu di bumi ini. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat kami kembali, ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Tahu. Berikan kesempatan bagi kami, ya Allah, mempersembahkan terbaik bagi keluarga kami, masyarakat kami, bangsa kami, dan utamanya bagi agamamu yang lurus, ya Allah. Limpahkan hidayah dan taufik-Mu, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang soleh hingga akhir hayat kami. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami kelak. Jadikan kami ahli surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, ya Rabb, terangilah kuburnya, lapangkan kuburnya bagi orang tua kami yang telah meninggal. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jadikan setiap luka hati, setiap tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Rahman, jangan Engkau azab kedua orang tua kami disebabkan kami maksiat dan dosa kami anak-anaknya. Ya Allah, ya Rabb, pada kesempatan ini untuk membalas semua kasih sayang orang tua kami hingga mereka ridho terhadap kami. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kesempatan selalu menemaninya saat dia sakit dan membutuhkan kami. Ya Allah, ya Rabb, jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja dan menuntut ilmu mengurangi bakti kami kepada mereka berdua. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan orang tua kami di surgamu
serta seluruh keluarga besar kami, agar kami bisa bersama reuni di surgamu, ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla sirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimin alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma arhamna waghfir lana ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Suriah, fi Yaman, wa fi Iraq, wa fi Palestin, wa fi Palestin, wa fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Indonesia. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Indonesia. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah